Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Begitu juga sahabat-sahabat LTVC yang mengikuti ibadah secara online. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita boleh hadir kembali di rumah Tuhan. Kita mau menaikkan pujian penyembahan kita kepada Allah kita yang baik. Untuk itu, mari datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, hari yang telah Kau jadikan dalam hidup kami. Kami ucap syukur untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan pertolongan-Mu yang nyata dalam hidup kami ya Bapa. Hari ini kami boleh hadir kembali di rumah-Mu untuk menaikkan doa kami, pujian penyembahan kami, dan juga kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan dinyatakan bagi setiap kami Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan, Kau mengurapi kami. Kami percaya Engkau Bapa yang akan mengurapi kami, bahkan juga Engkau akan menjamah setiap kami. Kami siapkan hati kami Tuhan di hadapan Engkau, membuka hati kami bagi hormat kemuliaan Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari bersama-sama kita datang di depan Tuhan, berikan terbaik hidup kita kepada Tuhan. Apapun hari-hari ini kita alami, apapun hari-hari ini masalah pergumulan tetap ada, tetaplah pegang teguh janji firman Tuhan bahwa Allah kita Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Yesus Tuhan, Kau selalu hadir dalam hidup kami selamanya. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku.
Sebab Engkau Allah yang setia ya Bapa di sepanjang hidup kami. Dan kami mau terus berkata Engkau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami selama-lamanya. Kami mau terus memuji Engkau ya Bapa, Allah kami, Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Kita punya Tuhan yang dahsyat, katakan amin, amin. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan itu terus menerus, amin. Mari kita katakan Tuhan Yesus kita baik selama-lamanya, haleluya. Puji Dia dengan segenap hati. Tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Yuk sama-sama katakan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Amin. Katakan tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yesus Kau baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Yes. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Kau baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan lebih lagi. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita yang baik. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kebaikan Tuhan itu tidak pernah dapat kita hitung. Amin. Selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus, kami cinta Engkau Tuhan Yesus melebihi apapun yang ada. Sungguh kami cinta akan Engkau Tuhan. Kami puji Kau Tuhan selamanya. Ku cinta Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku cinta Kau. Katakan Yesus. Ku puji Kau. Yesus. Ku sembah Kau. Yesus. Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan
Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau memberikan kami akal budi untuk bisa memahami hikmat dan pengertian yang Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini kami akan belajar sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang membuat kami mengerti bisa menjelaskan kepada kami, kepada jiwa kami Tuhan, kepada pikiran kami dan kepada hati kami. Kami berdoa kiranya semua sahabat aktivis yang menyaksikan program kami akan menerima berkat hikmat pengertian daripada Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, yang menyampaikan maupun yang menyampaikan dan yang mendengarkan Tuhan. Kiranya rahmat-Mu selalu baru menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sahabat TVC dimanapun Anda berada, hari ini kita akan masuk di seri pertama mengenai nasihat untuk mendapatkan hikmat. Kita akan belajar dari Amsal 4 ayat 1 sampai 9. Sahabat TVC yang dikasihi Tuhan, Amsal ini ditulis oleh seorang raja yang bernama Salomo. Salomo memberikan petunjuk kepada kita melalui Amsal 4 ya. Bagaimana dia bisa mendapatkan hikmat. Dan dia mendapatkan hikmat dan pengertian ini berdasarkan apa? Pengalaman hidupnya. Pengalaman hidupnya bagaimana dia dididik oleh ayahnya. Jadi Bapak Ibu, sahabat LTVC dimanapun Anda berada, ternyata menjadi orang tua itu tidak gampang. Jadi punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita supaya bisa mendapatkan hikmat dan pengertian yang benar-benar dari Tuhan. Ya. Salomo memiliki beberapa saudara, ya, tetapi dari lain ibu. Nah, saudaranya itu tidak mendapatkan hikmat sebanyak Salomo ataupun setinggi Salomo. Ini luar biasa sekali. Bahkan saudaranya yang lain ibu yang bernama Absalom dan Adonia itu pernah menginginkan jabatan raja. Tetapi Tuhan tidak berkenan sama sekali untuk semua rencana mereka. Rencana mereka menjadi raja itu, bahkan Absalom itu mau mengkudeta bapaknya. Ya. Adonia juga mau merebut kekuasaan dari siapa? Salomo yang sebelum ditunjuk jadi raja. Jadi Salomo ini kenapa dia dikenan Tuhan untuk menjadi seorang raja? Ternyata Salomo ini adalah orang yang suka dan mau belajar. Itu yang membuat Tuhan melihat hatinya Salomo, ya. Sehingga Tuhan berkenan kepada Salomo untuk menjadi raja menggantikan bapaknya yang waktu itu lagi sakit dan sudah tua. Ini luar biasa sekali, sahabat LTVC. Kita baca Amsal 4 ayat 1. Ini pengalaman dari Salomo. Dia berkata begini, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Salomo itu sangat mengerti dan mendalami bahwasanya peran bapaknya mendidik dia itu luar biasa. Ya. Tetapi Salomo sendiri memiliki kecerdasan ilahi. Nah, kecerdasan ilahi ini didapat dari mana? Salomo ini memang anak yang mau belajar. Karena dia mau belajar, Tuhan terus menambahkan. Sebagaimana di dalam firman Tuhan dikatakan, bejana itu Tuhan yang perbesar. Jadi bejananya Salomo itu Tuhan perbesar dari waktu ke waktu. Sehingga dengan pengajaran dari bapaknya itu orang yang penuh dengan hikmat, penuh dengan pengertian, penuh dengan marifat. Dan bapaknya Raja Daud itu sangat peka dengan suara Tuhan. Nah, itulah yang ditularkan kepada Salomo anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila engkau memiliki hal-hal tersebut dalam hidupmu, tularkanlah itu kepada anak-anakmu. Ini luar biasa sekali. Ya. Pada saat Daud mengajar Salomo, tentu yang dipakai adalah telinganya. Karena telinga yang mau mendengar ternyata menentukan apa yang kita bisa serap daripada hikmat itu. Telinga yang dipakai, ya. Telinga untuk mendengar. Ya. Tuhan mengajar Salomo melalui ayahnya, tetapi Salomo menggunakan telinganya dengan baik.
Kan ada firman Tuhan berkata kita mendengar tapi tidak mendengar. Melihat tapi tidak melihat. Salomo menggunakan kesempatan ini. Dan ternyata telinga ini kita butuh urapan Tuhan untuk bisa mendengar hikmat Tuhan. Jangan anggap remeh loh. Gini, kalau kita sering marahin anak kita, lama-lama urapan telinganya itu juga kurang. Harus dikasih tahu firman Tuhan supaya urapan telinganya itu bisa peka mendengar suara Tuhan. Ya. Dan pada saat dia bisa mendengar, dia mencerna, masuk ke pikiran, masuk ke dalam hati. Nah, itulah dia bekerja firman Tuhan itu dalam diri kita. Termasuk kita bersosialisasi, berkomunikasi juga kita mendengar. Kalau kita punya teman, kita mendengar. Kita ngomong-ngomong sama teman. Kadang-kadang kita ngobrol sama teman aja kita bisa mendapatkan hikmat yang baru. Iya kan? Benar gak sahabat LTVC? Karena Amsal juga katakan hikmat itu ada di mana-mana. Di pekerjaan kita juga ada hikmat, di jalan-jalan juga ada hikmat, di mana-mana ada hikmat. Mata kita mau melihat dan telinga kita mau mendengar. Ini luar biasa sekali. Nah, Salomo ini berbeda dengan saudara-saudaranya. Luar biasa sekali Salomo ini. Dia berbeda ya. Selain dia suka akan hikmat dan pengertian diajarkan. Di dalam Amsal 4 ayat 1 ini dikatakan perhatikanlah. Jadi ada kata perhatikan. Ternyata kata perhatikan ini seperti apa maksudnya? Ternyata kalau kata memperhatikan ini seperti telinga yang fokus. Yang betul-betul gini loh, kalau ada yang pelihara anjing, kalau dia tiba-tiba mendengar sesuatu itu kupingnya naik enggak? Tek 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 gitu. Kayak parabola gitu ya, nyari sumber. Nah, itu seperti itu. Jadi arti kata itu telinga itu sangat sekali peka. Begitu tek dia dengar firman Tuhan, dia dengar hikmat Tuhan, dia dengar pengertian Tuhan, terus dia ada atensi, ada perhatian ya. Nah, sehingga fokus itu ada di dalam Salomo untuk menerima pengajaran ayahnya. Kemudian Salomo lanjut lagi di ayat 23 dia berkata gini. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Nah, jelas sekali. Salomo sadar waktu dia tinggal sama bapaknya, dia ambil kesempatan itu. Karena saudara-saudara lainnya yang lain ibu itu tidak tinggal dengan Salomo. Tinggal dengan bapaknya Daud. Salomo mendapat kesempatan itu. Coba renungkan. Daud itu mendapat predikat sebagai apa? Imam, raja, dan nabi. Ini luar biasa sekali. Melekat di dalam diri bapaknya. Nah, Salomo mengambil kesempatan pada saat di rumah, mengambil apa? Semua yang ada dalam diri daripada bapaknya itu. Digali semuanya ya. Dan anak-anaknya yang lain tidak bisa menangkap sama sekali. Tidak bisa menangkap. Jadi Salomo mengambil momentum ataupun kairosnya Tuhan yang tidak datang dua kali. Itu luar biasa. Kita pun sama di dalam hidup ini. Mau di pekerjaan, mau di bisnis, mau di apapun. Kesempatan itu jarang datang dua kali buat kita. Sahabat-sahabat LTVC. Bila momentum itu ada sama kita, cepat-cepatlah ambil. Salomo menggunakan setiap menit yang berharga saat dia bersama bapaknya. Setiap menit, bahkan setiap detik. Bersama bapaknya yang menjadi gurunya saat itu. Menggunakan telinganya mendengar dan memahami setiap pelajaran yang diberikan oleh ayahnya. Luar biasa, luar biasa. Karena firman Tuhan katakan, hikmat, pengertian, dan didikan itu lebih apa? Lebih berharga daripada emas dan perak. Tetapi kalau ditanya Bapak Ibu, jujur ditanya mau yang mana sekarang? Pasti maunya emas dan perak. Saya pasti yakin sekali itu. Tapi firman Tuhan katakan enggak. Karena dari hikmat, pengertian, dan didikan itulah yang mendatangkan emas dan perak. Ya. Salomo memang memiliki hati yang mau belajar dan dididik. Dengan meniru ayahnya yang apa? Yang rendah hati. Salomo mau diajar dan mau mengajar. Tadi kami ngobrol. Kita mau memerintah tapi kita mau diperintah. Semua hikmat, pengertian, dan didikan yang diperoleh oleh bapaknya itu diteruskan ke anaknya, anaknya diteruskan kepada yang lain dengan menulis banyak Amsal. Ya. Nah, Salomo setiap hari melihat bapaknya bagaimana memimpin bangsa itu.
Dia tahu bangsa itu tidak gampang dipimpin. Oleh sebab itu butuh hikmat yang banyak, butuh pengertian yang banyak, ya. Sehingga dia meniru cara bapaknya itu bagaimana mendapatkan hikmat dari Tuhan. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu, ya. Satu hal yang Salomo lihat dalam diri bapaknya adalah takut Tuhan. Apapun yang terjadi di kerajaan secara pribadi atau apapun, bapaknya selalu apa? Tanya tuh. Kalau sekarang kita sering kan dengar, lu mah dikit-dikit nanya Tuhan, lu mah dikit-dikit nanya Tuhan. Hebat kali lu. Benar gak? Sering dengar gitu? Sering Bapak Ibu. Tapi Daud berbeda. Daud apapun yang terjadi dia tanya Tuhan. Itulah yang terjadi pada diri Salomo. Ya. Ayahnya berkata, didikan menjadi pandai. Menjadikan apa lagi? Benar. Menjadikan adil. Menjadikan jujur. Dan memberikan kecerdasan bagi orang yang kurang pengalaman dan kurang pengetahuan. Itulah hikmat dan pengertian itu. Sebuah kebijaksanaan bagi orang muda, anak-anak muda. Hanya orang bodoh, kata Alkitab, yang menghina apa? Hikmat dan didikan. Coba renungkan. Pada saat kita menolak hikmat dan didikan, Alkitab katakan bukan saya. Itu orang bodoh loh. Mengerikan sekali. Orang bodoh tidak berkenan di hadapan Tuhan lah. Nah itu mengerikan sekali ya. Dan bahkan dikatakan takut Tuhan permulaan dari pengetahuan dan hikmat. Wow, dahsyat sekali Bapak Ibu. Kemudian Amsal 4 ayat 4 berkata, aku diajari ayahku. Nah sekali lagi penegasan dari Salomo. Katanya kepadaku, biarlah hatiku memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Luar biasa sekali. Dia benar-benar melihat ayahnya bergantung hidupnya sama Tuhan. Dari seorang yang tidak dikenal di padang gembala, menggembalakan kambing domba. Dan itu ditulis di Alkitab. Dan dia tahu, dia dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan. Dan akhirnya dia menjadi orang-orang yang setia. Salomo berani menulis ini perkataan bapaknya yang dipegang. Kenapa? Karena bapaknya imam, raja, nabi. Ini luar biasa sekali. Bahkan Daud pun pernah punya pengalaman ditegur oleh Tuhan. Dia langsung apa? Langsung berbalik. Kadang-kadang kita ditegur Tuhan berkali-kali tetap aja seperti itu. Ya. Tapi ada kelemahan Salomo di masa tuanya. Dia lupa, pengertiannya hilang. Dia ditegur Tuhan dan dia tidak berbalik di masa tuanya. Karena kebanyakan istri. Lupa dia. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Daud mengajarkan kepada Salomo itu satu paket. Punya hikmat harus punya pengertian. Tidak bisa terpisah. Ya. Ada hikmat, nggak punya pengertian, bisa menyimpang. Saya kasih contoh, waktu Daud menyimpang, dia itu kehilangan pengertian. Pada saat dia meniduri siapa? Batseba. Dia kehilangan pengertian karena firman Tuhan sudah katakan, janganlah kamu mengingini istri orang lain. Harusnya dia punya pengertian, nggak boleh tidurin istri orang. Tapi dia lupa waktu itu. Karena apa? Pengertiannya hilang. Ini luar biasa sekali sahabat-sahabat LTVC. Ya, saya kasih contoh kalau kita nggak punya pengertian. Ini contoh yang gampang kita pelajari. Ya. Contoh gini, saya kasih Anda laporan keuangan perusahaan TBK. Perusahaan TBK artinya perusahaan terbuka. Perusahaan yang listed di Bursa Efek. Ngerti nggak? Kalau Anda tidak punya pengertian membaca laporan keuangannya, Anda tidak ngerti. Jadi sangat dibutuhkan apa? Pengertian. Ya, sangat dibutuhkan pengertian. Hikmat penting, pengetahuan penting, tetapi tanpa pengertian tidak bekerja. Jadi pengertian itu membawa kita untuk menerapkan hikmat dan pengetahuan. Nah, ada yang mengatakan Alkitab kita sudah tidak bisa diterapkan pada zaman sekarang ini. Tapi menurut saya Alkitab adalah penuntun sepanjang zaman. Tetap bisa, ya. Nah, ini berhubungan dengan apa? Dengan pengertian. Firman Tuhan itu adalah hikmat dan sampai kapanpun diperlukan, tetapi harus ada pengertian. Amsal 4 ayat 6 berkata, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya.
luar biasa. Hikmat bisa memelihara kita dan menjaga kita, ya. Tetapi ada syaratnya, kita tidak meninggalkan hikmat dan kita harus mengasihi hikmat. Salomo memiliki kemampuan untuk mengerti dengan cepat pengajaran ayahnya, walaupun ayahnya sibuk sebagai seorang raja. Artinya apa? Anak ini cukup jeli. Anak ini tahu menggunakan waktunya dengan baik, ya. Dia tahu bapaknya sibuk, punya kesempatan sedikit, begitu bertemu bapaknya, dia betul-betul belajar dengan serius, ya. Jadi Salomo muda waktu itu sangat proaktif dan mau dididik. Ini yang luar biasa dalam diri Salomo. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, kita lanjut ke Amsal 4 ayat 7. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Nah, diulang lagi. Kita memperoleh hikmat tidak cukup, tapi perolehlah pengertian. Ini diulang di Amsal 4 ini kedua kali, ya, diulang. Ya. Ayat 5 kemudian ayat 7. Jadi betapa pentingnya pengertian ini. Contohnya gini deh, suami istri misalnya, kalau suaminya mau kopi dia cuma kasih kode aja misalnya. Nah, dia udah ngerti tuh suami gua mau kopi. Iya kan? Atau sebaliknya, istrinya begini aja, tahu dia mau belanja ke mall gitu. Iya kan? Kasih kode aja gitu. Jadi itu pengertian sebenarnya, dari hal-hal kecil itu kita bisa tahu, kemudian kita bisa ngerti apa maunya Tuhan. Jadi hal-hal kecil lah, ya. Saya kasih contoh, Salomo itu belajar dari bapaknya. Bapaknya itu bisa tahu tentang kematian Yesus di atas kayu salib. Itu berapa tahun di depan? Coba hitung. Zamannya Daud sampai zamannya Yesus lahir. Kemudian Yesus disalibkan. Dia menulis di Mazmur kan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu persis yang dikatakan Yesus di atas kayu salib. Waduh, itu nggak main-main itu. Itu Daud jangan main-main deh. Daud jangan main-main deh. Itu dia punya kepekaan, saya lihat itu luar biasa, itu tembus itu ke sorga itu. Itu luar biasa. Bahkan dia tahu mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Itu ditulis di Perjanjian Baru. Bajunya Yesus itu diundi, wow. Ditulis di Mazmur oleh Daud. Wah, itu canggih benar, canggih benar. Nah, hikmat ini membawa kita kepada jalan yang benar, ya. Kita jangan jalan di luar daripada jalan Tuhan, karena kita butuh banyak waktu untuk kembali kepada jalan yang benar, ya. Jadi hikmat dan pengertian itu tidak bisa dipisahkan. Daud pun pernah mengalaminya, waktu dia ada kasus dengan Batseba, dia harus tanggung, berat sekali, ya, berat sekali. Kita lanjut Amsal 4 ayat 8. Junjunglah dia maka engkau akan ditinggikannya, engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Wow, ini dahsyat sekali. Kalau kita menjunjung tinggi hikmat, kita ditinggikan loh. Waduh, luar biasa sekali. Jadi hikmat dan pengertian dari Tuhan, itu artinya firman Tuhan harus kita junjung tinggi. Oleh sebab itu kita bisa ditinggikan oleh Tuhan. Tentunya hikmat Tuhan yang kita tinggikan, bukan hikmat dunia, kata Rasul Paulus. Karena hikmat dunia itu berbeda dengan hikmat yang Tuhan berikan. Hikmat dunia itu akan hilang, tapi hikmat daripada Tuhan itu kekal adanya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus penuh dengan gairah dan semangat dan aktif. Untuk apa? Bisa menerima firman Tuhan dan mencintainya, kemudian menjadi pelaku daripada firman. Ini kuncinya di sini. Ada janji Tuhan meninggikan kita menjadi orang-orang terhormat. Saat hikmat dan pengertian kita junjung tinggi. Ya. Apalagi dikatakan apabila engkau memeluknya. Jadi kita peluk itu hikmat dan pengertian. Siapa sih hikmat itu? Yesus. Kita peluk Yesus. Kita ditinggikan. Waduh, dahsyat sekali. Kemudian Amsal 4 ayat 9 berkata, ia akan mengenakan apa? Karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Wow. Coba renungkan.
Coba renungkan sahabat LTVC. Dia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Itu kalau lihat apa yang menang-menang kontes itu kalau dikasih medali kan kita senang ya. Ini Tuhan sendiri yang ngasih loh. Waduh, coba deh. Coba pikirkan dan renungkan, Tuhan sendiri yang kasih, ya. Jadi mengaplikasikan hikmat dan pengertian di dalam hidup kita serta kesetiaan kita kepada Tuhan. Aduh. Kita terima satu janji yang Tuhan berikan. Kalau bicara mahkota Bapak Ibu, mahkota itu penghargaan tertinggi dari kerajaan surga. Itu mahkota tertinggi dari kerajaan surga. Ini luar biasa sekali, ya. Dan kalau kita kalau bahasa Inggris lebih jelas lagi. Ia akan mengenakan mahkota kemuliaan dan perkenanan dengan ornamen di kepalamu. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya tadi ayat 9 tadi, Amsal 4 ayat 9. Ini luar biasa sekali, sahabat-sahabat LTVC. Jadi Tuhan sendiri yang memberikannya. Salomo mendapatkan hal itu di awal-awal pemerintahannya. Tetapi pada akhir pemerintahannya dia tidak mendapatkannya lagi. Nah, seorang aktor Hollywood, ini seorang aktor Hollywood, dia berkata begini, manusia memberikan award, mengerti ya award ya? Kalau yang di TV kan ada award untuk siapa gitu loh. Dia bilang begini, ini aktor Hollywood, tapi cinta Tuhan. Dia bilang, manusia memberikan award, tetapi Tuhan memberikan saya reward. Itu beda loh, award sama reward itu beda. Dia bilang begini, pada hari-hari terakhir, award itu tidak berguna buat saya. Coba renungkan sahabat LTVC. Jadi pujian manusia, pujian yang dunia ini berikan kepada kita, pada hari-hari terakhir, itu tidak bermanfaat bagi diriku. Benar kan Bapak Ibu? Nggak ada. Jadi kita dapat award, dapat piala semua, kalau untuk ke surga kan nggak kita bawa. Jadi Denzel Washington ini peka sekali dia. Dia bilang begini, tetapi reward yang aku terima dari Tuhan pada hari-hari terakhir itu berguna bagi aku. Waduh, saya mendengar itu. Dia aktor Hollywood, dia seorang yang berada di sekuler, bukan pendeta. Kalau dia berada di dunia yang begitu gemerlap, bisa mengerti hal-hal ini, wow, saya kira itu betul-betul hikmat dan pengertian yang Tuhan berikan kepada dia luar biasa. Kenapa sih kita nggak mau yang itu? Bapak Ibu, sahabat LTVC, hikmat dan pengertian dan didikan Tuhan, kenapa sih kita nggak mau? Itu reward yang nanti pada hari terakhir kita bawa ke Tuhan. Dan Tuhan janji tadi apa? Mahkota. Ini luar biasa sekali, ya. Sahabat LTVC dimanapun Anda berada, apa sih kesimpulannya kita baca 9 ayat tadi dari Amsal pasal 4? Ternyata hikmat dan pengertian itu bisa didapatkan mulai dari rumah ternyata. Dari rumah, jadi jaga rumah kita baik-baik sahabat LTVC. Dari rumah itu muncul hikmat pengertian. Baru yang lain-lainnya menyusul. Dari rumah. Makanya kita bisa tapping hari ini di rumah, kita tahu ada hikmat di rumah ini. Ada pengertian di rumah ini. Saya akan bawa 3 seri nantinya, seri 1, seri 2, dan seri 3 untuk hikmat ini. Kita bahas pasal 4 Amsal. Kita akan bahas menjadi 3 bagian, ini seri yang pertama. Jadi hikmat dan pengertian bisa didapat dari rumah kita. Jadi perhatikan Bapak Ibu yang punya anak, cucu dan semuanya termasuk saya, itu mulainya dari rumah hikmat Tuhan itu. Kemudian apa? Orang tua harus jadi contoh penerima hikmat itu. Jadi contoh penerima pengertian itu. Dan kita mau jadi contoh, kita fokus pada didikan Tuhan. Dan kita mau mendengar dengan sepenuh hati. Tadi yang saya katakan mendengar itu seperti telinga yang standby begitu. Kita sebagai orang tua harus peka. Nah itulah yang kita akan bawa kepada anak-anak kita. Dan itulah yang akan mendatangkan apa? Kecerdasan ilahi. Itu apa? Divine apa? Bahasa Inggrisnya? Ya, divine connection sama Tuhan, sama divine discernment. Bahasa Inggrisnya.
Jadi itu luar biasa sekali. Ini buat kita. Nah, di samping itu kita harus memiliki hasrat untuk dididik. Kadang-kadang orang kan susah kalau kita ngomong situ nggak mau terima ya. Tapi jangan, tolong jangan. Mulai dari rumah. Siapapun kita, ya, siapapun kita harus terima sesuatu yang baik dari Tuhan untuk kita. Ya. Dan hasrat itu tidak boleh hilang. Kita mau dididik dan kita mau mendidik. Ya. Jadi apapun yang kita dapat dari Tuhan, jangan buat kita aja sih. Kita bagikanlah kepada orang. Sekarang mah gampang di medsos. Saya terkagum-kagum melihat anak-anak muda sekarang yang ada di medsos. Baik di TikTok, di mana-mana. Dia membahas firman Tuhan itu, wah luar biasa sih anak-anak muda sekarang. Nah seperti itu harusnya. Memang Tuhan katakan hari-hari terakhir aku akan membangkitkan anak-anak muda. Ini benar sekali, saya kalau lihat di medsos, di TikTok, di mana-mana. Di Instagram saya lihat anak-anak muda semua luar biasa pada saat mereka membahas firman Tuhan. Dan pinter-pinter. Saya akui pinter-pinter. Karena memang gizinya beda anak-anak muda sekarang. Dibanding kita dulu, makanannya terbatas kan. Sekarang semua tersedia anak-anak muda sekarang. Pinter-pinter ya. Dan pada akhirnya apa? Reward itu yang kita dapat dari Tuhan. Jadi mendapatkan hikmat dan pengertian dan didikan dan pengetahuan dari Tuhan itu tidak ada ruginya. Makanya kita doa kadang-kadang jangan cuma Tuhan kasih saya mobil baru dong. Benar kan? Kasih saya rumah baru dong. Jangan. Tuhan kasih aku hikmat untuk mendapatkan mobil baru. Itu yang benar. Tuhan kasih aku hikmat dan pengertian dan pengetahuan untuk mendapatkan rumah baru. Jangan langsung ke bendanya, enggak. Bicara sama Tuhan, ajar aku Tuhan. Musa aja bilang apa? Ajar aku menghitung hari-hari. Supaya apa? Aku memperoleh hati yang bijaksana. Ya sahabat LTVC, saya kira seri 1 sudah cukup. Karena waktunya juga sudah saya dikasih kode terus dari tadi. Saya percaya sahabat LTVC pasti menerima sesuatu yang luar biasa hari ini ya. Saya yakin. Jadi siapkan hatimu. Karena dari ayat-ayat yang kita baca, pertama telinga yang kita harus pakai. Kedua mata melihat. Ya. Ketiga hati kita. Dari yang ayat-ayat yang kita baca tadi. Salomo melihat bapaknya, ya kan? Mendengar bagaimana bapaknya mengajarkan itu, matanya melihat bapaknya. Nah, satu contoh yang Daud perlihatkan kepada anaknya apa? Dia seorang raja, dia dihina. Kalau dia mau bunuh orang itu bisa enggak? Bisa, dia tidak lakukan. Kan pengawalnya bilang, kami nyeberang ke sana, saya bunuh dia. Siapa? Simei ya kalau nggak salah ya. Saya bunuh dia, kalau tidak salah ya. Nanti baca kembali di Alkitab. Daud bilang apa? Biarkan saja. Dia seorang raja loh. Itu betapa besar hikmat yang dia peroleh. Dia nggak mau tekan orang, nggak mau ini. Kadang-kadang kita punya power sedikit, kita sikut orang kan. Tapi Daud tidak loh, dia raja loh. Dia bilang, no, don't do it. Jangan lakukan itu. Luar biasa sekali. Ya, sahabat LTVC, saya percaya hari ini sahabat LTVC pasti mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Jangan menyerah dalam hidupmu, sesusah apapun engkau, Tuhan pasti menolong. Minta Tuhan berikan hikmat pengertian untuk mendapatkan itu semua dalam hidupmu. Saya percaya Tuhan berikan. Nyawa saja dia berikan, hidupnya dia berikan. Masa itu enggak? Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Kita perjamuan kudus. Saya minta bisa nyanyi satu lagu. Ya. Haleluya, haleluya. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku
sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan senang hati dan dengan senang jiwaku, akal budi ku cintakan. Baik sahabat LTVC, semua sudah dapat ya perjamuan kudus. Ya, kita angkat roti. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, Yesus mati buat kita, tubuhnya hancur di atas kayu salib. Maka dengan bilur-bilurnya kita semua menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sahabat LTVC, darah Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Darah Yesus telah menebus kita, darah Yesus telah membenarkan kita, darah Yesus telah mencuci kita menjadi orang-orang yang benar Tuhan, menjadi orang-orang yang kudus. Oleh sebab itu, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Sebagaimana firman Tuhan tadi, peluklah Tuhan Yesus, pelajarilah hikmat dan didikan dan pengetahuan yang Dia berikan, maka kita mendapat mahkota daripada Tuhan. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita doa syafaat. Sebelumnya mungkin satu pujian sebelum doa syafaat, silakan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Doa syafaat. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kehadiran Engkau atas kami di ibadah kami pada hari ini. Kiranya firman yang kami dengar hari ini menjadi kekuatan kami dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu, Bapak Pendeta Ruslan Wongso, yang telah melayani di ibadah hari ini. Biarlah Tuhan memakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi dalam pelayanan di LTVC. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan di seluruh bumi. Tuhan berkatilah Indonesia di mana kami ada di dalamnya. Bawalah Indonesia menjadi negara yang penuh damai, sejahtera, kerukunan beragama yang terjadi. Perekonomian Indonesia semakin meningkat dan jauhkanlah negeri kami dari bencana. Para pemimpinnya, Tuhan berkati mereka melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan jujur dan setia, dan jauhkanlah dari korupsi, Bapa. Tuhan, kami berdoa agar sahabat LTVC lebih dekat lagi dengan Engkau dan mengerti rencana-Mu dalam hidup mereka.
karena rencanamu indah pada waktunya. Dan berilah kami hikmat, pengetahuan, dan pengertian dari Tuhan, senantiasa di dalam menjalani kehidupan kami. Urapi anak-anak kami, sahabat SDVC, memiliki masa depan yang baik. Berikanlah kecerdasan seperti Salomo, dan selalu takut akan Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah LTVC yang Engkau urapi agar pelayanan LTVC dapat diterima sampai ke ujung bumi, serta menjadi alat untuk mewujudkan rencana keselamatan bagi semua orang. Kini saatnya kami menerima berkat dari Engkau. Sahabat-sahabat LTVC dimanapun Anda berada, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Kami berdoa kiranya hikmat, pengertian, dan pengetahuan daripada sorga, daripada Tuhan Yesus itu diberikan kepada kami semua, sehingga kami bisa menggunakan itu semua dan mentransfer kepada anak-anak kami Tuhan, dan kepada banyak orang yang memerlukannya, agar banyak orang diberkati oleh Tuhan dan bisa menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.